Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Siang-siang masih semangat tidak ya? Masih. Tetap harus semangatnya semangat pagi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Vanesco sudah memimpin doa dengan teman-teman. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba tengok kanan kiri depan belakang. Adakah teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, lengkap ya? Ya. Lengkap, luar biasa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, materi minggu lalu kita telah belajar mengenai apa? Oke, Naila. Apa, Nay? Ada struktur teks dan kaidah kebahasaan. Ada struktur dan kaidah kebahasaan dari mockup menggunakan aplikasi CorelDRAW ya. Oke, coba strukturnya apa saja? Struktur teks ada dua, yaitu pernyataan umum dan langkah-langkah. Di dalam pernyataan umum terdapat pengertian mockup, tujuan mockup, alat dan bahan untuk membuat mockup. Oke, di dalam pernyataan umum ada pengertian dari mockup, terus tujuan ya, dan alat bahan. Kemudian struktur yang kedua apa? Langkah-langkah untuk membuat mockup di aplikasi CorelDRAW. Oke, sependapat dengan jawaban dari Naila? Sependapat ya. Nah, hari ini kita akan belajar untuk memproduksi teks prosedur. Sebelum kita memproduksi teks prosedur, nanti Mem Dita berikan video ya sebagai pemantik bagaimana cara membuat teks prosedur. Nah, sebelum itu, adakah yang bisa memberikan manfaat? Kenapa sih kita harus menulis teks prosedur? Apa Jor manfaatnya Jor? Manfaat teks prosedur dapat diupload di media, Mas. Bisa diunggah di media. Kita bisa membuat konten dari teks prosedur ya. Bisa nanti diunggah di media, terus pada akhirnya akan mendapatkan apa? Keuntungan, Mas. Keuntungannya berupa? Bisa berupa uang dan yang lain-lain. Bisa berupa uang dan yang lain-lain. Oke, nantinya kalau kita bisa membuat teks prosedur itu dengan baik, kita bisa mengunggah menjadi konten ya. Nanti setelah mengunggah menjadi konten, kita bisa menghasilkan uang. Kalau kita lakukan itu secara terus-menerus. Kita pembelajaran hari ini. Nanti kalian akan melihat video, ya, video pemantik teks prosedur. Ini yang membuat adalah kakak kelas kalian. Ya, kakak kelas kalian. Kemudian nanti silakan kalian cari judul yang sesuai dengan jurusan kalian. Jurusan kalian setelah judul kalian membuat kerangka teksnya, kemudian dikembangkan menjadi teks prosedur. Nah, sebelum kita teks prosedur, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Ketika kita membuat teks prosedur, kita tidak boleh melakukan apa? Melakukan apa? Plagiasi. Oke, sekarang silakan kalian keluarkan buku tulis kalian terlebih dahulu. Kalau membawa, coba perhatikan video yang akan saya putarkan. Pertama-tama, kelupas kabelnya dengan menggunakan LVP. Kelupas kabel jangan terlalu pendek. Tarikan kabel. Coklat dan coklat. Lalu potong kabelnya, ambil RJ45 dan masukkan kabel ke dalam RJ45. Lalu setelah itu framing dengan tab framing. Oke, tadi sudah melihat videonya ya? Sudah. Coba
Apa tanggapan kalian mengenai video tersebut? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Apa, Jar? Kita jadi tahu cara mengkrimping secara strike. Oke, kita jadi tahu cara mengkrimping secara strike. Iya. Oke, tadi di video tersebut kalian sudah menyaksikan salah satu bentuk dari teks prosedur. Arti sesuai dengan kompetensi keahlian. Kalau TJKT tidak mungkin membicarakan tentang welding department atau teknik pengelasan, mungkin teknik pemesinan, begitu ya. Jadi judul harus sesuai dengan jurusan atau kompetensi keahlian, kemudian dikembangkan menjadi teks prosedur. Nah, perhatikan penilaiannya. Di sini ada instrumen penilaiannya, terlihat. Oke, indikator yang pertama adalah judul sesuai dengan kompetensi keahlian. Yang kedua, kesesuaian isi prosedur dengan judul. Misalnya membicarakan tentang cara mengkrimping. Tidak mungkin kan membicarakan tentang Corel Draw. Jika melengkapi semuanya itu, kalian kerjakan lengkap, maka nilai skor maksimalnya adalah 20. Oke, sebelum itu Dita bagikan dulu LKPD-nya. Estafet ke belakang ya, Gatan. Sudah? Oke, silakan kalian mulai mengerjakan LKPD-nya. Tadi ya, ketentuan utamanya Dita apa? Tidak boleh plagiasi. Jujur, silakan berkarya sendiri. Oke. Apa nak? Mau mengambil apa? Cara memasang RAM di CPU. Cara penulisan judul bagaimana, Hairil? Diperhatikan cara penulisannya. Apakah langsung langkah-langkah seperti pembelajaran kemarin? Tidak. Berarti yang pertama ada pernyataan umumnya, ada pengertian, definisinya ya. Terus tujuannya, baru alat bahan. Nanti baru langkah-langkah kerjanya. Gitu ya. Ini diperbaiki, Nak. Oke, lanjutkan. Oke, kalau sudah selesai semua, yuk, ada 2-3 orang yang presentasi hari ini. Siapa yang ingin presentasi? Gatan, oke. Destia dan Tika. Oke, tepuk tangan untuk Destia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tes prosedur saya yang berjudul cara membuat tempat sampah otomatis. Pernyataan umum. Tempat sampah otomatis adalah tempat pembuangan sampah yang praktis dan mudah digunakan. Tujuannya untuk memudahkan orang disabilitas dan tunanetra. Alat dan bahan membuat tempat sampah otomatis
Ada pertanyaan lain? Ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan untuk Destia. Oke, saya evaluasi sedikit ya. Destia sudah percaya diri belum? Sudah percaya diri belum? Kata Revi belum, terus kata Habil sudah, gitu ya. Menurut Destia, Destia sudah percaya diri belum? Belum. Oke, tetapi dengan penyampaian vokalnya bagus ya sebenarnya ya. Sudah mau membuka mulut ya. A, I, U, E, O-nya jelas. Terus apa yang tidak dipedekan lagi Destia? Ya? Oke, tadi bisa menjawab ada sensor Arduino. Iya. Itu sensor yang seperti apa ya, Nak ya? Untuk mensensorkan tempat sampah, ada sensornya, terus biar membukanya nggak pakai tangan gitu loh, Mem. Biar membukanya tidak pakai tangan, tapi pakai sensor, terus telapak tangannya diarahkan di bawah sensor, terus nanti tutupnya buka sendiri gitu. seperti ini, terus tutupnya buka sendiri begitu. Ya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum. Coba, bagaimana rasanya menulis teks prosedur hari ini? Mudah? Kalau Selamat biasa aja, Mem, kecil. Mudah. Ya. Apa materi ini sesuai dengan di jurusan kalian? Mungkin di sini teksnya, mungkin di sini di bahasa Indonesia adalah teksnya, tetapi nanti kalian di jurusan adalah praktiknya apa, Nak? Yo, praktek atau praktik? Praktik ya, Vanesco ya, bukan praktek. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Oke, Raffi, apa Vi? Kita bisa menentukan judul dan membuat teks prosedur. Oke, sesuai dengan jurusan ya? Iya. Itulah penyimpulan dari Raffi. Selanjutnya, adakah yang mau memberikan refleksinya? Refleksi hari ini? Oke, boleh Nia. Apa Nia? Dapat membuat teks prosedur yang sesuai dengan jurusannya. Dapat membuat teks prosedur yang sesuai dengan jurusannya. Itu yang kamu pahami. Adakah yang tidak kamu pahami? Tidak ada, Mem. Menurut saya teks prosedur itu cukup mudah. Cukup mudah, apalagi sesuai dengan jurusan ya. Oke, itu refleksi dari Nia. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Menyenangkan. Tadi teks prosedur itu ketika kita membuat teks prosedur itu sebenarnya bisa membuat kita juga menjadi seorang konten kreator. Ya, jangan hanya selesai sampai di teks prosedurnya saja, teksnya saja, tetapi kita bisa membuat konten. Tadi kata Jordi, Reno, Erlangga. Oke, pada pertemuan selanjutnya, karena kita sudah memproduksi teks prosedur, silakan kalian cari materi di rumah terlebih dahulu, kalian baca-baca mengenai teks eksplanasi. Ya, kita pertemuan selanjutnya akan belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, sebelum Mem Dita akhiri, coba LKPD-nya di estafet ke depan. Sudah semua? Sudah. Jika sudah, silakan alat tulisnya dimasukkan dalam tas. Oke, sudah semua? Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, silakan Jordi untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat sore, Mem. Oke, selamat sore.